banyak hal yang kadang tuh dilupain ya gitu sama kita ketika kita mau bikin resolusi atau kita mau elevate karir kita. Itu hal paling sederhana, hal paling simple, hal paling mudah untuk dilakukan adalah kita tuh kadang nggak kenal even sama diri kita sendiri. Iya. Itu Susah sih. Nah, iya, susah gitu ya. loh. Jadi satu lagi syarat kedua untuk bikin resolusi adalah menantang tapi realistis. Jadi jangan bikin resolusi yang kita tahu itu mudah untuk kita achieve. Kenapa? Karena kita jadinya akan mager gitu loh, kayak besok aja lah, itu mah gampang gitu loh. Ya, aku ketemu sama banyak sekali Gen Z yang ibaratnya ini baru magang loh, belum kerja bener gitu ya, ini baru magang. Ada yang baru seminggu gabung, tiba-tiba di minggu depan dia udah mengundurkan diri lewat WhatsApp. Itu kan secara etika kerja gimana ya gitu. Even aku sampai ngomong gini, ya nggak apa-apa, kamu kalau mau mundur boleh, aku nggak tahan, tapi yuk ke kantor dulu. Maksudku ketemu dulu. Kenapa? Masalahnya apa? Enggak kak, aku minta maaf. Aku harap kakak bisa menghargai aku. Aku harap kakak bisa menghargai aku. Terima kasih banyak. Lo abis gue apain sih? Mekarian semuanya dan teman-teman viewer semuanya, welcome back to Dear Mekari Podcast bersama dengan aku Tifa hari ini. Dan by the way, Happy New Year, selamat tahun baru 2024. Semoga tahun baru 2024 ini semuanya makin semangat ya untuk mengejar ambisi-ambisi 1 tahun full nih. Ya, dan ngomong-ngomong soal tahun baru, karena pastinya kan ini masih pada semangat ya, harusnya Januari itu masih pada full energi. Jadi mumpung masih semangat tahun baru, di episode Dear Mekari Podcast hari ini kita spesial banget akan mengundang seseorang yang udah selain inspiratif, cantik, seru banget lagi tadi. Jadi hari ini spesial, nanti bersama dengan narasumber kita akan ngobrol-ngobrol seputar resolusi 2024, terutama buat teman-teman semua yang pastinya pengen elevate kalian punya karir. Aku yakin pasti nih udah ada yang tulis-tulis nih, 2024 pengen naik gaji, 2024 pengen jadi manajer, ya kan? Ngaku, ya kan? Nah, hari ini kita akan diskusi bersama dengan ahlinya, caranya gimana sih untuk bisa achieve kalian punya target di 2024. Ya, penasaran kan siapa? Kita welcome ya, please welcome Kak Indah Sundari. Hai, halo semuanya, apa kabar? Nah, by the way, Kak Indah ini pasti harusnya udah pada tahu sih, Kak. Jadi Kak Indah ini adalah seorang psikolog dan juga content creator ya. Yes, betul. Oke, berarti Kak Indah kebanyakan bikin kontennya di mana tuh biasanya? Instagram, TikTok dua ya? Platform itu sih. Nah, coba dipandang-pandang wajahnya, karena aku yakin pasti nih kalau misalkan Gen Z dan millennials at least pernah lihat Kak Indah di TikTok. Aduh. Aku juga pernah lihat soalnya. Kak Indah kan suka bikin itu kan, drakor ya kan, review betul. Related ke dunia psikologi ya. Yes, benar. Oke, berarti Kak Indah lebih fokusnya lebih kayak ke love, self development kayak gitu-gitu ya. Betul, aku sebenarnya banyak fokusnya ke love, self development sama karir sih gitu. Karena memang menurut aku itu yang banyak dibutuhin sama Gen Z, terutama ya Gen Z dan milenial saat ini ya gitu. Karena memang aku milenial, terus kebanyakan followers aku di social media juga ada Gen Z juga. Jadi menurut aku kayaknya penting juga nih untuk nge-share about mental health di kalangan Gen Z dan milenial ini. Tapi kenapa dikaitinnya sama Korea tuh? Wow. Apa karena tuntutan Gen Z dan milenial ini pada mau Korea? Aku suka ditanya kayak gini karena gak ada yang pernah nanya. Soalnya kayak unik banget sih Kak. Maksudnya bahasnya dapat message-nya, tapi dibungkusnya tuh sama sesuatu yang kayak orang tuh nggak expect gitu loh. Dan entertain ya gitu. Maksudnya kan kayak ya semua orang, mungkin mayoritas ya orang Indonesia sih aku rasa nonton drakor ya zaman sekarang. Tapi first thing first sih sebenarnya karena memang berawal dari akunya juga suka. Suka juga ya sama Korea-Koreaan. Suka juga gitu. Jadi aku tuh tipikal orang yang aku harus mengerjakan apa yang aku suka gitu loh. Jadi awalnya sebenarnya nggak direncanain sama sekali sih gitu. Cuman karena memang iseng aja gitu waktu itu drama pertama The Penthouse, kalau kamu tahu ya kan. Itu kan emang cukup banyak ya intrik-intrik psikologisnya. Lumayan sinetron ya gitu kan. Kayak ini orang nih kenapa nih, sakit mental apa nih gitu kan. Cukup banyak gitu. Terus kayak iseng aja gitu aku review gitu kan dari sudut pandang psikologi. Turns out banyak animo positif dari netizen gitu kan. Banyak yang minta lagi dong, bahas lagi, dan akhirnya jadinya keterusan sampai sekarang ke berbagai drama, apalagi drama-drama yang memang cukup kental secara psikologis. Dan setelah aku perhatiin emang kayaknya nggak ada deh gitu ya, maksudnya di Indonesia belum ada yang nge-review
entah itu drama, film atau series apapun gitu kan dari sudut pandang psikologi. Akhirnya kayak oh ya udah deh, itu jadinya aku jadiin sebagai trademark aku gitu loh untuk nge-review drama dari sudut pandang psikologi. Apalagi sekarang kan yang kayak seumur-sumuran kita tuh udah pasti lebih aware sama yang kayak mental health gitu ya. Betul. Berarti Kak Indah udah dari kapan tuh yang kayak fokus bikin konten atau mungkin juga di dunia psikologi ini udah berapa lama? Sebenarnya kalau aku jadi psikolog kan kurang lebih udah 5-6 tahun ya, dari 2018 deh kalau nggak salah. Itu pertama aku praktek as a psychologist. Tapi untuk nge-review drama itu sebenarnya berawal dari 2020. Baru ya, belum lama. Pandemi. Ya, pasti. Pandemi semua orang tuh nonton drakor ya. Betul, pandemi itu kayak turning back orang-orang gitu loh. Kayak aku kan, ini ngapain gitu. Terus karena berhubung saya juga kan Army dan tadi aku ngomong juga Carrot juga gitu kan. Jadi isinya tuh kerjanya nontonin apa namanya video klip mereka terus gitu kan. Terus akhirnya aku mikir kayak ini kenapa nggak dijadiin konten ya gitu. Jadi mulai deh aku membungkus si kesukaan aku ini dalam bentuk yang bisa ngasih manfaat juga gitu. Happy banget sih Kak, kayak Korea terus jadi pekerjaan gitu kan happy banget ya. Iya bener. Iya. Dan by the way berarti Kak Indah mostly viewersnya, audiensnya Gen Z dan millennials ya sebenarnya. Gen Z dan millennials. Dan sama sih sebenarnya Kak Indah sama viewers dari Dir Mekarin kan Gen Z dan millennials. Nah ngomong-ngomong seputar yang tadi aku sempat mention di awal 2024 nih, kita mungkin mulai serius kali ya. Baik. Kalau bahas yang itu terus ternyata sore nih kita ya. Panjangan durasi diomelin nanti. By the way Kak Indah sendiri nih 2024 resolusi udah ada belum sih Kak resolusi Kak Indah? Resolusi karir kali atau resolusi jangan-jangan saya mau nonton show namanya Seventeen Korea gitu kan. Jujur ya, aku tuh kayak mungkin sekitar 3 tahun ya 3-5 tahun terakhir ini tuh lebih banyak kayak manifesting ke diri sendiri untuk do something yang menurut aku nih rewarding myself gitu loh. Karena kayak actually aku orangnya cukup ambisius dan anaknya tuh ngejar pendidikan, karir gitu for a long time ago gitu kan. Jadi kayak ngerasa agak nge-push dirinya tuh lumayan ya di beberapa tahun kemarin gitu. Jadi 5 tahun terakhir after aku jadi psikolog, aku tuh lebih kayak fokus untuk yuk dah do something makes you happy in a good way gitu kan, yang emang mau beli apa, mau liburan kemana, mau nonton konser apa gitu, yuk gitu, nggak apa-apa, biarpun orang bilang ya udah duitnya sayang bla bla, ya nggak apa-apa lo yang nyari duit lo yang happy kan gitu ya. Ya tetap ngotak juga ya, maksudnya bukan jadi jangan jadi cegil banget lah ya gitu, maksudnya konser makannya nasi pakai garam kan amit-amit ya, jangan gitu. Jadi ya memang jujur kalau untuk tahun ini sih sebenarnya di karir sih aku lebih berharap ya stabil dalam artian karir aku sekarang tuh menurut aku udah jadi kayak moment of truth-nya aku yang mungkin 5 atau 10 tahun lalu tuh aku pikirin, aku bayangin gitu. Someday aku mau jadi psikolog yang begini dan here I am gitu kan. Jadi untuk karir sebenarnya aku nggak muluk-muluk pengen lebih gitu. Insya Allah kalau dapat kesempatan lebih dari sebelumnya, amin ya, aku juga sangat terbuka gitu kan. Tapi nggak yang ngotot banget untuk ngejar tuh enggak gitu. Cuman kalau ditanya resolusi aku sebenarnya lebih ke ya itu sih, aku kayak pengen living a good life on my version gitu loh, yang kayak pengen main, pengen jalan-jalan sama keluarga, sama teman-teman, sama suami gitu kan. Pengen nonton konser. Berarti sebenarnya itu termasuk resolusi juga ya kayak. Maksudnya resolusi kan gak yang harus selalu kayak, ternyata tuh gak terlalu yang harus kayak harus naik gaji, betul. Naik jabatan itu enggak ya? Gak selalu sih sebenarnya. Balik lagi ke kebutuhan kita, target kita, tujuan kita gitu. Kalau kita ngerasa kayak karirku atau gajiku atau jabatanku kayaknya belum cukup deh di tahun kemarin gitu, belum ke titik yang mana membuat aku puas deh gitu, dan ternyata di tahun ini kita kayak pengen meningkatkan itu, ya nggak apa-apa banget gitu, nggak salah. Nah ini kan aku yakin sebenarnya pasti, dan sebenarnya dalam hati kecilku juga sih ya ingin kayak elevate karir lah at least ya, supaya nanti ujung-ujungnya bisa bikin happy juga sama diri sendiri gitu. Karena untuk orang-orang yang mungkin ingin elevate mereka punya karir gitu Kak Indah, dari sisi Kak Indah selaku psikologi, gimana sih caranya kita untuk kayak at least step by stepnya lah gitu nyusun resolusi. Jadi kayak setidaknya tuh kita pas set resolusi tuh kayak ini realistis untuk dijalanin kok Kak gitu. Betul. Oke, ini kebetulan topik yang relate banget sama topik waktu aku tesis ya gitu. Jadi emang tesis tuh aku juga ngembangin kayak instrumen tentang pengembangan karir gitu. Jadi dari situ juga aku belajar tentang, kalau tadi kamu tanya tentang step by step untuk kita elevate karir, itu sebenarnya gini, banyak hal yang kadang tuh dilupain ya gitu sama kita ketika kita mau bikin resolusi atau kita mau elevate karir kita. Itu hal paling sederhana, hal paling simple, hal paling mudah untuk dilakukan adalah
kita tuh kadang nggak kenal even sama diri kita sendiri. Iya. Itu Susah sih. Nah, iya, susah gitu ya. loh. Jadi kayak kita mikir karirnya dulu nih gitu. Kita mau jadi apa, mau nyampe mana, mau jabatan apa gitu. Tapi bentar, emang kamu orangnya kayak gimana? Emang kamu ngerasa cocok kerja di bidang apa? Lebih senang kerja sendiri apa sama tim? Lebih senang yang office hour rutin atau yang fleksibel jamnya? Lebih senang hal-hal yang berkaitan dengan detail atau lebih senang hal-hal yang sifatnya ide-ide kreatif yang fleksibel yang kayak gagasan banyak gitu kan? Lebih senang pekerjaan yang sifatnya monoton atau pekerjaan yang penuh dengan tantangan setiap harinya. Itu dulu yang kita harus tahu gitu loh. Nah, baru yang keduanya pengetahuan tentang karirnya. Oke, ada peluang karir apa aja sih di sekitar kita saat ini, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan yang kira-kira diprediksi bisa mendukung kita itu di mana gitu. Baru yang ketiga, integrasiin keduanya antara diri kita sama si karirnya. Gitu loh. Itu yang orang-orang sering lupa, kayak know yourself first dulu deh gitu. Berarti research, tahu dulu sama diri Yes, sendiri baru betul, ditulis ya. Jadi nggak betul. ujuk-ujuk naik gaji 100% Iya, gitu. ya kan naik gaji 100% ternyata kan fresh graduate gitu Iya, yang iya, kayak nggak realistis ya. pengalaman kerja juga mungkin belum ada gitu kan. Karena aku ketemu loh gitu, maksudnya waktu itu aku sempat kayak proses rekrutmen di salah satu perusahaan gitu kan, multinasional. Si usernya tuh nitip pesan gitu ke aku, Mbak Indah, nanti kalau misalnya nge-interview kan ditanya tuh ekspektasi gajinya berapa gitu kan. Mau sebagus apapun hasil tesnya, mau sebagus apapun hasil psikotesnya, kalau dia minta gajinya jauh di atas rata-rata UMR, cut aja Mbak, kata si usernya gitu. Terus aku mikir kayak, nggak mungkin apa gitu, orang kan fresh graduate juga harusnya ngerti lah gitu, nggak mungkin mereka minta gaji di atas UMR. Ternyata 60% minta gaji di atas UMR. Berarti mereka tidak research juga ya. Betul. Betul. Berarti itu jatuhnya apa ya Kak? Kayak dia merasa memang dia either itu memang dia pasti nggak research, itu dia merasa kayaknya kemampuan aku tuh jauh lebih daripada harga segitu gitu. Ya, itu bisa, mending kalau dia berpikir begitu ya. Mending kalau at least dia punya kemampuan dong gitu. Makanya dia berpikir, oh kemampuan aku nih pantas atau berhak dihargain segitu gitu. Tapi kan kadang ada yang instan ya sifatnya gitu, yang kayak hari gini nggak cukup nih kalau gaji cuman segini, belum bayar kosan, makan sehari-hari, belum cicilan iPhone dan lain-lain gitu ya. Ups, sorry. Busted. Atau cicilan lain, ngopi tiap hari gitu kan di kafe-kafe hits gitu kan. Jadi mungkin dia ngerasa kayaknya kebutuhan aku tuh harus di cover dengan uang yang segitu dari gajiku gitu. Jadi mending dia berpikir bahwa aku punya kemampuan dan aku berhak dihargain segitu, daripada dia justru even nggak tahu kemampuan dia tapi dia ngerasa dia berhak dihargain segitu. Itu yang bahaya. Berarti balik lagi tadi ya, kita harus tahu diri kita tuh capability-nya sampai mana. Betul. Research dulu baru tulis si resolusi. Yes. Gitu ya. Tapi kalau dari Kak Indah sendiri, ada nggak sih harusnya tuh resolusi tuh step-stepnya tuh nomor 1, 2, 3, 4, 5 tuh ini gitu. Atau kayak sebenarnya resolusi nggak ada yang salah, kok mau bikin kayak gimana template-nya gitu. Oke. Sebenarnya memang gak ada yang salah ya gitu. Jadi kalau teman-teman googling juga ya gitu, searching, banyak banget pasti kayak tips dan trik bikin resolusi, kiat-kiatnya tuh pasti banyak. Karena kalau kita bicara konsep dan teori, ahlinya juga banyak nih untuk yang resolusi gini. Tapi kalau dari aku sih berpesannya gini, bikin resolusi jangka pendek dan jangka panjang. Itu gitu. Jadi jangan langsung bikin kayak oke, tahun depan saya mau jadi manajer di perusahaan saya. Nggak salah, sama sekali nggak salah. Oke, tapi dalam setahun ini per 3 bulannya deh gitu, apa yang bisa dilakukan untuk supaya nyampe ke si jadi manajernya ini gitu, si jangka panjangnya ini. Misal, oke, dalam 1 tahun saya mau jadi manajer, berarti dalam 3 bulan saya harus ikut beberapa kali sertifikasi misalnya, atau saya harus ikut beberapa kali pelatihan, atau saya harus terus kerja overwork gitu kan sampai lembur supaya jadi nilai plus di perusahaan. Nah itu, jadi somehow kita punya rencana jangka panjang, itu harus kita bedah juga ke rencana jangka pendek ya, supaya apa? Lebih realistis. Iya, gitu. Dan gak overwhelm juga ya kayaknya. Gak overwhelm. Nah sama satu lagi syarat kedua untuk bikin resolusi adalah menantang tapi realistis. Jadi jangan bikin resolusi yang kita tahu itu mudah untuk kita achieve. Kenapa? Karena kita jadinya akan mager gitu loh, kayak besok aja lah, itu mah gampang gitu loh. Itu mah bisa lah jadi gitu, gampang gitu. Tapi kita harus bikin resolusi yang menantang supaya memacu diri kita untuk termotivasi mencapai si resolusi itu. Tapi ada batasan, menantangnya di sini juga ya harus realistis, achievable buat kitanya nih gitu. Misal kalau aku bikin resolusi tahun depan aku mau jadi dokter bedah gitu kan.
wah itu jelas-jelas sangat sangat tidak realistis mimpi ya, gitu sangat ya. mimpi gitu. Gimana bisa dalam 1 tahun aku jadi dokter bedah gitu kan? Jadi kecuali misalnya aku bilang oke, tahun depan aku mau jadi relationship expert, let's say gitu kan, itu menantang gitu dan itu realistis. Tapi itu kan jangka panjang nih, tahun depan. Oke, berarti aku harus ngebedah ke jangka pendeknya nih. Oke, supaya tahun depan aku bisa jadi relationship expert, di 3 bulan pertama aku harus ikutin workshop relationship misalnya. Nanti di 3 bulan kedua apa, 3 bulan ketiga dan seterusnya apa. I see. Berarti kuncinya tadi ya ada jangka panjang sama jangka pendeknya. Karena kan Yes. aku sering banget temu dan aku jujur suka kayak mungkin dari tahun-tahun kemarin kayaknya tuh bikin resolusi nih Kak Indah. Tapi tuh yang dijalani cuma paling ya 1-2 bulan pertama, lama-lama Ya, males kan. Lama-lama kok betul. kayaknya nggak mungkin nih untuk dilakukan. Berarti Ya, bisa diatasi dengan si jangka pendek dan jangka panjang itu ya Kak Betul, Indah ya. betul. I see. Dan Kak Indah sendiri kalau dari pengalaman Kak Indah ada nggak pengalaman kayak mungkin aduh males resolusi nih setahun kayaknya panjang banget kayaknya nggak bisa deh gitu. Kalau aku nih gini, aku tuh orangnya sangat afirmatif ya gitu. Jadi aku tipikal orang yang kayak suka ngasih afirmasi positif ke diri sendiri. Jadi sebenarnya aku nggak tahu ya apakah dibilang ini resolusi tiap tahun, enggak gitu. Jujur kalau resolusi aku tiap tahun sih sebenarnya olahraga ya gitu. Cuman ya Allah itu susah sekali Masih gitu kayak, semua gitu nggak suka diet olahraga. iya, sumpah itu susah banget olahraga tuh kayak even aku sampai kemarin tuh sama suami tuh beli sepeda. Berujung kayak kita cuman pakai 1 bulan, sisanya tuh diparkir. Jadi kayak ini jual aja apa nih sepeda gitu. Itu susah banget gitu. Cuman kalau aku pribadi memang ya itu tadi gitu. Aku beberapa tahun sebelumnya gitu, beberapa tahun lalu itu belajar beberapa kali manifest terhadap berbagai hal. Misal kayak aku pernah bilang gini sama diri aku sendiri kayak oh someday aku akan menjadi speaker di salah satu platform internasional misalnya gitu kan. Dan kemudian kan aku memang nggak yang muluk-muluk untuk yang kayak oh ngejar gini segala macam, tapi ya aku terus-terusan ngebuka link dengan banyak orang yang aku rasa relatable dengan platform itu gitu, sampai akhirnya aku dapat kesempatan ke situ gitu loh. Jadi dan yang kedua tuh satu lagi tadi tambahan aku adalah gimana supaya lebih mudah achievable gitu ya, si target-target atau resolusi yang kita bikin adalah kita harus kasih tahu orang target kita. Oh itu nggak apa-apa tuh Kak? Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa. Kenapa? Iya. Satu, itu akan jadi alarm buat kita gitu. Kenapa? Karena kan orang mungkin akan ikut kayak nge-warning kayak lu katanya mau olahraga, Iya. mana ya gitu kan. Itu kan jadi kayak warning buat kita. Kedua, itu tuh memunculkan rasa malu dalam tanda kutip di kita kalau ternyata belum kita kerjain. Oh iya benar sih. Nah, ya. jadi Kayak bilang mau diet terus besokannya makan manis-manis malu ya saya. Nah, itu jadi kayak punishment in a good way ya gitu, dalam tanda kutip ya gitu. Jadi memang itu yang selalu aku lakuin gitu, kayak aku selalu nulisin apa afirmasi aku, manifesting aku, terus kayak resolusi aku tuh selalu aku tulisin, terus abis itu aku omongin ke teman-teman terdekat aku. Bahkan kayak bulan lalu aku sempet kayak ketemu nih sama sahabat-sahabat aku zaman kuliah gitu kan, emang salah satu orang-orang terdekat di hidupku lah gitu. Mereka tuh ngomong gini kayak salah satu ada yang nanya, dia kayak pegawai BUMN gitu kan, yang memang menurut dia karir gue tuh stuck gitu-gitu aja, tapi ya gue fine karena emang gue mungkin nggak punya target-target karir yang muluk-muluk banget, dia bilang gitu. Terus dia mempertanyakan nih sama kayak aku dan beberapa teman-temanku yang memilih untuk menunda karir karena kita sekolah S2 dulu gitu kan. Terus mereka nanya sama kita kayak, lo gimana sih ngejalanin karir yang sekarang gitu, ini emang karir yang lo maukah gitu, ini berdasarkan ekspektasi lu dulu kah, menurut lu worth it gak sih lu waktu itu ngambil S2 di saat mungkin teman-teman lu tuh ada yang udah jadi manajer di suatu perusahaan gitu, tapi lu sempat nunda sekitar 3-4 tahun untuk lu ambil S2 dulu gitu. Terus aku bilang gitu ya, gue nyampe di titik bahwa oh ini karir yang emang gue mau dari dulu, aku bilang gitu kan, this is what I want gitu kan. Terus teman aku tuh 2 orang bilang gini, iya lah Ginda, gue inget banget dulu lo bilang lo tuh pengen jadi psikolog yang mostly bisa ngerjain banyak hal tapi tetap prioritasin keluarga, ada di rumah, dan lo kayak pengen masuk juga ke entertainment industry. Lo ada di sini. Pas teman aku bilang gitu, even aku nggak inget aku pernah ngomong gitu sama temanku. Berarti di power of manifest juga ya. Yes. Dan itu tadi gitu, karena aku bilang sama temanku, mereka ternyata mungkin tanpa aku sadari mendorong aku juga untuk ke arah situ gitu, kayak dah lu kan pernah bilang mau jadi psikolog yang kayak gini, kayaknya nggak mungkin deh lu jadi pekerja kantoran dengan rutinitas yang sama setiap hari gitu. Karena pernah juga gitu ada momen-momen dimana gue kayak mau daftar PNS aja deh ya. Aku sumpah udah desperate sumpah, ya. Udah sempat kayak tahun lalu deh kayaknya Desperate moment. ada momen-momen kayak aduh
ini gimana ya, gue mau ngapain lagi gitu, gue kayak mau daftar PNS aja. Kenapa ya Kak, semua orang kalau udah desperate PNS aja deh. Karena mungkin itu yang paling zona aman ya gitu, dalam tanda kutip gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatiin kan ya jadi PNS juga tantangan tersendiri gitu loh, maksudnya nggak seenak itu juga gitu kan. Jadi waktu pas aku bilang sama teman-temanku kayak gue mau daftar PNS deh nih yang tahun ini gini, 2 orang temanku yang tadi bilang begitu ternyata tahun lalu tuh sempat bilang kayak enggak sih, lo nggak bisa sih jadi PNS, jangan sih gue rasa. Dan akhirnya ketika kemarin mereka ngomong gitu aku baru sadar, oh mereka tuh jadi alarmnya aku loh gitu, karena aku pernah manifest ke mereka bahwa gue pengen jadi psikolog yang gini gitu. Dan akhirnya mereka kayak bantu aku untuk keep on the track gitu loh ya. Tahu sih ndak susah, tapi lo kan nggak mau jadi itu secara nggak gitu. langsung juga ya Kak ya, secara kita nggak sadar ya, tiba-tiba dia kayak gitu. Oke. Dan tadi ngomong-ngomong soal Kak Indah kan sering mention ada banyak afirmasi sebenarnya untuk diri sendiri, atau mungkin Kak Indah juga secara tidak langsung kasih banyak afirmasi ke orang lain gitu. Nah kalau kita bicara soal tim nih Kak Indah, pasti kan ya setiap orang dalam tim pengen growth ya, pengen punya ada targetnya sendiri. Nah gimana kita caranya within the team nih bisa kasih at least ya ada positif environment lah ke mereka, positif afirmasi juga ke mereka, tanpa kita merasa jadi kayak annoying banget sih loh gitu, atau kayak cuman sekedar kayak yuk semangat kan nyebelin ya Kak ya. Bisa yuk. Tapi kalau kita bukan yang leadernya gitu kan. Iya, benar-benar. Kayak jadi cuman kayak bualan-bualan aja gitu. Nah caranya kita untuk mungkin ada nggak ya dari sisi psikologinya untuk kasih afirmasi positif ke orang, tapi itu yang benar-benar kena gitu. Jadi gak cuma sekedar kayak semangat bisa gitu kan, sebel ya Kak lama-lama digituin ya. Iya benar. Gini, catatan utama dalam berkarir itu adalah kita harus tahu tujuan kita sih sebenarnya gitu loh. Dalam tim kita juga harus tahu tujuan karirnya tuh mau kemana nih, tujuan tim ini mau kemana, tujuan masing-masing anggotanya mau kemana. Kalau kita udah tahu tujuannya, apa yang keluar dari mulut kita tuh emang terarah ke tujuan gitu. Kalau kita nggak tahu tujuannya, misalnya gini, ada orang yang kayak dia udah desperate banget karena nggak naik-naik nih jabatannya, padahal dia kayak udah overwork segala macam. Terus kita misalnya komentarin atau kita cuman semangat ya, gue semangat tiap hari kali gitu loh. Banget sih diem deh gitu. Gitu kayak terus lo pikir gue nggak semangat selama ini ya, karena memang tujuan dia tuh ke arah sana gitu. Jadi mungkin komentar yang bisa kita berikan lebih ke mendengarkan keluhannya dia, validasiin perasaan dia gitu, apa yang mungkin menjadi hambatan dia selama ini, atau bahkan kalau perlu kita cari tahu juga nih gitu, emang kenapa sih kok nih orang nggak naik-naik. Jadi kita bisa ngasih masukan dan saran juga ke dia kalau emang ada yang kurang. Tapi kalau misalnya ada orang yang kayak tadi kayak temenku gitu, tipikal yang udahlah gue mau flat aja lah, nggak usah gimana banget karirnya. Terus kita nge-push dia buat ayo dong lo semangat, lo tuh bisa kok naik gini enggak, gue nggak butuh itu, bukan itu tujuan gue. Nah itu loh, jadi poin utamanya tuh adalah kita harus tahu dulu tujuannya apa, tujuan di tim ini apa, tujuan kita apa, tujuan karir secara keseluruhan individu yang ada di dalam tim itu apa gitu. Dan ditambah gini, kalau misalnya memang kita bukan tipikal orang yang cheering up others gitu, yang kayak semangat ya nggak usah maksain juga, nggak apa-apa kok gitu. Maksudnya kalau kita ada tipikal orang yang lebih kayak daripada bilang ayo dong semangat gitu, kita misalnya tipikal yang nih lo minum dulu, ya nggak apa-apa gitu, do something dengan cara kita sendiri. Tapi selagi itu memang tujuannya untuk cheering up others ya nggak apa-apa. Kalau dalam ranahnya leader, kira-kira works juga nggak Kak cara yang kayak gitu? Yes, justru menurut aku leader itu gini, PR sebagai leader adalah leader ini harus tahu karakter anak-anaknya, karakter anggota timnya itu satu persatu gitu loh. Kenapa? Karena dia juga harus tahu how to communicate ke anggota timnya based on perbedaannya masing-masing. Mungkin ada beberapa orang yang dia bisa termotivasi ketika ditegur di depan orang-orang gitu. Tapi ada tipikal yang lain yang lebih termotivasi kalau ditegurnya personal. Justru dia mungkin malah akan kayak makin menjauh ketika ditegur di depan orang. Dia mungkin akan ngerasa kayak, wah gila nih gue dipermalukan gitu di depan orang-orang gitu. Wah, bos gue toksik banget kan sekarang gitu ya bilangnya. Atasan gue toksik banget gitu kan. Nah itu kita harus tahu juga gitu. Cuman memang ya pembelaannya pasti gini, jawabannya adalah pasti gini ya. Kita kan nggak bisa dong ngatur lingkungan gitu. Maksudnya ya masa bos harus memperlakukan atau leader harus memperlakukan anak-anaknya beda-beda. Kalau anggotanya banyak gimana, kan capek juga satu-satu diperlakukan beda. Ya nggak all the time kita melakukan beda juga gitu. Maksudnya mungkin di momen-momen yang sifatnya urgent, yang sifatnya memang harus semua sama rata diperlakukan atau tanggung jawab bersama, ya nggak apa-apa kita memperlakukan dengan cara yang sama. Tapi once urusan personal, ya hadapi juga dengan cara yang personal. Jangan sampai kayak, lah itu Tifa kemarin nggak apa-apa ditegur di depan tim, kenapa kamu sakit hati? Lah, saya bukan Tifa Pak, kan gitu kan. Gitu. Beda karakter ya jatuhnya. Beda berarti karakter.
balik lagi harus bisa ngebaca masing-masing orang tuh seperti apa, dan itu sebenarnya Betul. jadi PR juga nggak sih Kak buat kita semua ya. Benar. Kalau dari Kak Indah sendiri nih, mungkin pernah ada nggak jadi jatuhnya kalau dari kerja tim gitu ya, jatuhnya sebenarnya pengen kasih semangat, tapi jatuhnya malah kayak jadi annoying atau jadi kayak malah jatuhnya nih ujung-ujung akhirnya jadi sikut-sikutan gitu antar tim. Coba-coba, sepertinya ada satu Pengalaman pribadi berarti. Boleh. adalah pasti. Cuman aku kan kerja nggak selalu ketemu dengan orang yang sama ya, apalagi kayak pekerjaan kayak aku kan ketemu dengan klien yang berbeda, ketemu dengan tim yang berbeda, bahkan ada mungkin yang baru kenal di saat itu juga harus kerja bareng gitu kan. Ada, pasti nemu yang annoying tuh ada. Cuman prinsipnya gini deh, kita tuh kalau bekerja ya teman-teman, kita kan nggak bisa ngontrol orang lain ya. Yang bisa kita kontrol kan cuma diri kita sendiri. Jadi kalau kita find annoying di siapapun, kita yang mundur gitu loh. Ngalah ya. Kita yang pergi aja udah dari situasi itu gitu. Mau akhirnya dia bilang kayak, lo nggak ngehargain gue banget sih, gue kan ngasih semangat lu. Ya thank you gitu, but I don't need it gitu kan. Jadi kayak itu sih gitu. Aku selalu siapapun nih klien-klienku atau siapapun kalau aku ngisi training ataupun seminar di perusahaan, aku selalu bilang, yuk pahamin lagi, inget lagi tujuan kita kerja apa. Dan tiap orang pasti beda-beda tujuannya. Kalau ternyata value atau tujuan kita dalam bekerja adalah untuk kenaikan jabatan atau kenaikan gaji gitu ya, ya mungkin urusan pertemanan, urusan circle, urusan kohesivitas di dalam relasi secara personal itu bukan prioritas utama gitu. Tapi kalau tujuan kita bekerja adalah untuk nyari link, untuk memperluas relasi, boleh dah tuh gitu sampai capek-capeknya untuk kayak selalu welcoming others gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi itu tadi gitu, kalau kita find orang itu annoying atau kita rasa memang tidak baik ya atau mengganggu, coba ajak ngobrol, kasih tahu baik-baik apa yang jadi masalah. Tapi kalau ternyata nggak mempan atau orang itu malah ngerasa kayak tersinggung dan segala macam, ya sudah, kita yang memilih untuk mundur. Ya, jadi jangan waste energi kita ke orang itu justru sebenarnya kalau ternyata mereka juga nggak match sama kita ya. Yes. Karena berarti jatuhnya tuh dalam tim itu nggak semua orang energinya juga match ya Kak Indah. Betul. Dan kalau misalkan ngomongin nih soal banyak karakter juga, macem-macem orang punya ambisi macem-macem beda-beda. By the way, kalau misalkan di Mekari itu kita juga macem-macem Kak. Jadi ada nggak cuma orang Indonesia aja. Jadi culture-nya pun juga beda-beda kan. Strength-nya kita pun juga beda-beda gitu. Nah, itu yang mungkin jadi challenge kali ya buat kita ya, supaya jadinya kayak enggak sikut-sikutan sih sebenarnya, atau juga jadinya kayak enggak saling bete-betean lah satu sama lain gitu ya. Nah, kalau dari Kak Indah sendiri, pengalaman Kak Indah tuh mungkin pernah ada experience tim yang mungkin beda banget nih culture-nya, strength-nya orang-orangnya itu bener-bener beda banget gitu. Nah, cara Kakak mungkin kasih kayak trainingnya untuk mereka at least bisa bond gitu lah, gimana tuh Kak? Oke. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita menghadapi anggota tim yang beda-beda, entah itu culture ataupun behavior-nya gitu ya, fokus on the strength-nya sih sebenarnya gitu. Jadi gini, kadang kita lupa bahwa perbedaan itu nggak selalu menjadi hal yang merugikan kok gitu. Karena perbedaan inilah yang membuat satu tim itu menjadi kaya. Nah, fokusnya ke situ. Tapi catatan adalah itu tadi gitu. Setiap anggota di dalam tim harus pintar-pintar dan harus bersedia untuk meredam weakness-nya nih gitu. Jangan sampai weakness-nya ini menjadi hal yang justru ujung-ujungnya merugikan tim gitu loh. Jadi penting untuk kita pahamin, dari misal katakanlah dari 5 orang di dalam tim gitu. Masing-masing kekuatannya apa? Dari masing kekuatannya ini kira-kira bisa bermanfaat untuk apa ke arah pekerjaan. Yang satu lebih jago presentasi, yang satu lebih jago riset data, misalnya yang satu lebih jago ngolah data gitu. Nah, itu manfaatin masing-masing, tapi dengan catatan semua bersedia untuk memahami weakness-nya masing-masing, dan itu tadi masing-masing juga harus bisa kontrol untuk meredam weakness-nya jangan sampai mengganggu gitu. Berarti kalau dari Kakak sendiri mungkin ada semacam kayak action yang harus dilakukan. Apakah itu memang tugasnya utamanya leader deh yang harusnya bagi-bagi kayak gitu, atau sebenarnya dari setiap orang tuh ada action step by step itu harus kayak gini gitu? Sebenarnya kalau kita bicara tim ya, otomatis pasti ini jadi tugasnya leader gitu. Leader yang harus melihat potensi dari masing-masing anggota timnya, dan leader juga yang harus mengarahkan kamu bagian apa. Bukan berarti kita sebagai member nggak bisa gitu ya. Kita pasti sadar kayaknya lu lebih jago presentasi deh daripada gue, lo aja yang presentasi. Cuman kan tidak semua bisa menerima dengan baik ketika didorong itu sama sesama anggota tim gitu kan. Dan atau malah kadang ketika diserahkan ke anggota timnya untuk bagi-bagi, khawatirnya nanti malah nggak terarah nih gitu loh pembagiannya, dan takutnya nanti ada yang nggak seimbang pembagiannya dan segala macam. Jadi tentu saja
peran leader paling besar dibutuhkan dalam menyeimbangkan kekuatan dan potensi dari masing-masing anggota tim. Berarti sebenarnya menjadi leader agak lelah juga ya. Kadang kita mention Bukan leader, agak ya. Berarti leader dari tadi leader. Betul. Terus. Nah ini makanya catatan nih buat kita para anggota tim ya gitu. Kalau kita suka protes kayak, duh atasan gue galak, atasan gue marah-marah mulu, atasan gue toksik bla bla bla. Hey, tugas leader tuh juga capek. Nah itu mungkin boleh kali ya. Iya, jadi garis bawahi. Nah, jadi kadang maksudnya gini, aku tuh ya kita kan harus melihat segala situasi dari dua sisi ya, dua sudut pandang. Iya, kita sebagai staff mungkin kita capek kayak banyak tuntutan, tekanan, banyak push gitu ya dari atasan, dari perusahaan. Tapi Anda pikir leader Anda tidak capek? Anda pikir itu tidak tekanan batin? Maksudnya leader kan juga di-push lagi dari atasnya gitu kan. Even leader yang paling atas pun dipikir cuman ordering doang, enggak. Dia kan harus memikirkan gimana nih saya menjaga kestabilan perusahaan dengan sekian banyak karyawan gitu. Gimana saya mempertanggungjawabkan kehidupan karyawan saya supaya bisa tetap makan, setiap bulan bisa dapat gaji. Itu kan dipikirin sama leader yang paling atas. Jadi kalau dibilang capek banget nih kerja gitu, ya semua mau posisi apapun, jabatan apapun, jenis pekerjaan apapun itu pasti capek gitu. Jadi ya pinter-pinter meregulasi diri lah, karena karena yang bisa kita kontrol cuma diri kita sendiri. Bener. Dan by the way berarti karena tadi kita ada mention juga leader, mungkin dari Kak Indah ada mungkin tips kayak mungkin kan kalau misalkan leader nih kan kadang kita malah sering dengernya kan karyawan yang burn out segala macam gitu kan. Nah kalau leadernya yang udah sampai burn out yang udah sampai kayak pengen gila, gimana tuh Kak? Tipsnya mungkin leader kan banyak yang nonton nih. Oke. Gini, catatan pertama adalah gini. Kenapa seseorang bisa diangkat menjadi seorang leader? Karena berarti dia mampu. Itu dulu gitu. Jadi mampu dalam hal apa? Skill keseharian berkaitan dengan pekerjaan of course gitu, tapi soft skillnya bahkan proses regulasi emosinya juga berarti dia lebih mampu. Kecerdasan emosinya juga dianggap lebih tinggi dibanding yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi katakanlah leader burnout dan segala macam, ekspektasinya kalau sampai leader burnout nih berarti udah kayak sintak error banget nih gitu ya. Karena kan kenapa dia dipilih menjadi leader ya karena dia dianggap mampu gitu meregulasi perasaannya gitu. Jadi bukan tipikal yang gampang baper harusnya ya gitu. Walaupun mungkin ada aja sih 1-2 kasus leader yang kayak gitu. Tapi apa yang kemudian leader harus lakukan ketika memang dia mengalami situasi seperti itu, ya sama sebenarnya dengan semua staff sih. Apapun jabatan kita, apapun posisi kita, ketika kita sudah mulai burn out, take time untuk diri sendiri. Itu dulu, take time. Terserah mau akhirnya mengajukan cuti kah atau cuman sekedar kayak bentar deh gitu gue istirahat sendiri dulu ya gitu kan, diem gitu di mana gitu untuk sekedar dia menghirup udara segar segala macam. Take time untuk beristirahat dulu gitu dari semua rutinitas, dari semua kejenuhan, dari semua masalah, fokus sama dirinya sendiri dulu aja. Setelah itu kalau misalnya dia sudah mulai kembali netral after melakukan hal-hal yang dia suka, baru mulai kembali lagi pada fokus dan juga problemnya. Karena leader juga manusia ya. Betul. Berarti intinya leader harus mendengarkan timnya juga harus mau mendengarkan si leader ya. Betul. I see. Dan tadi berarti kan sebenarnya aku juga lihat nih Kak Indah 2023 ini kan banyak ya istilah-istilah yang kayak burnout, terus yang kayak toxic toxic boss segala macam gitu ya. Nah menurut Kak Indah di 2024 nanti apakah memang ada kayak istilah-istilah yang mungkin dari sisi psikologi kita belum pernah dengar nih, tapi kayak ini akan jadi sebuah tren nih 2024. Aduh, sebenarnya kalau istilah-istilah baru gitu ya menurut aku kan pada akhirnya memunculkan adalah para Gen Z dan milenial ini sendiri ya. Gen Z ini sangat inovatif ya. Inovatif loh, mereka tuh sebenarnya ya kalian tuh Gen Z tuh sebenarnya kreatif loh gitu. Yuk push harder. Yuk bisa yuk. Enggak sih gini, maksudku gini. Hal menarik adalah aku sering banget ngomong ke beberapa orang kayak misalnya istilah kayak tadi kan. Ya kalau burnout mungkin aku ketemu lah dengan istilah itu semasa pendidikan aku di psikologi ya. Cuman kayak let's say toxic people, toxic manager gitu kan. Itu tuh aku sebenarnya nggak nemu gitu istilah-istilah itu di literatur. Dari psikologi tuh gak ada. Gak ada. Itu bikinan ya? Itu bikinan. Jadi sebenarnya gini, mungkin kalau kita bedah fenomenanya tuh ada gitu. Cuman istilahnya apa, namanya apa, itu tuh dulu tuh bukan ini gitu. Jadi kayak di-create sama anak-anak zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah di 2024 akan ada istilah-istilah baru, ya kita serahkan pada Gen Z dan bertugas ya. Iya, Gen Z dan milenial yang bertugas ya gitu. Cuman kemarin aku dapat data. Jadi kan memang per 2021 atau 2022 aku lupa, dominasi penduduk di Indonesia itu adalah Gen Z. Waduh, serem nih ya. Actually yes. Dominasi penduduk di Indonesia adalah Gen Z, diikuti milenial, baru setelah itu X generation sebelum milenial. Ini dominasi yang dimana usia Gen Z, milenial dan juga X generation
saat ini kan sedang usia produktifnya bekerja. Artinya perusahaan akan dipenuhi oleh generasi X, Y, dan Z. Nah, yang berarti selama beberapa tahun ke depan, terutama mungkin 2024, kita akan menghadapi mereka-mereka yang mudah burn out, mereka-mereka yang mungkin akan mengeluhkan banyak tekanan, tuntutan, dan segala macam. Mereka-mereka yang mungkin somehow butuh banyak waktu untuk dirinya sendiri, kita akan menghadapi itu. Jadi, as a leader, mungkin pesanku, gimana kita bisa face it gitu ya, menghadapi karyawan-karyawan kita yang usia produktifnya itu akan dipenuhi dengan si para generasi X, Y, Z. Mereka-mereka yang mudah stres gitu ya, karena tuntutan, tekanan, terus mereka yang berada di sandwich generation ya gitu, we name it, berada di situ, jadi akan sangat rentan terhadap kondisi stres berlebihan, dan kalau udah ngalamin kondisi stres berlebihan, mudah bagi mereka untuk exit. Kenapa? Kenapa mudah untuk exit? Karena zaman sekarang pilihannya banyak. Zaman dulu orang secapek-capeknya kerja, ya gue mau keluar dari sini juga nggak ada kerjaan lain, kan gitu. Kalau sekarang banyak generasi kita yang mungkin berpikir kayak ya udahlah, gue kalau emang nggak bisa di sini masih cari bisa ke perusahaan ya. lain, atau even kayak ya udah deh gue buka usaha sendiri gitu, atau kayak udah deh gue jadi entrepreneur misal sekarang kan gitu. Pilihannya banyak, that's why mudah juga untuk generasi kita tuh udah deh cabut deh, exit deh gitu. Tapi Kak, ini aku penasaran sih, karena kan suka banyak ya, aku tuh suka banget lihat di sosmed, tersinggung juga kadang aku ya, kayak Gen Z tuh sensi banget sih. Gen Z tuh kayaknya lemah banget sih, dikit-dikit kayak cabut, dikit-dikit kayaknya nggak menyerah gitu. Tapi kalau dari Kakak seorang psikolog gitu, mungkin pernah menemui banyak klien-klien yang juga yang Gen Z, emang benar Kak? Secara ilmiahnya nih, kita bicara ilmiah ya kan, kalau misalkan di sosial media kan kebanyakan orang hanya menyindir nih, tapi kalau secara ilmiah apakah memang betul seperti itu fenomenanya? Jadi gini, waduh, jadi gini, bener berarti guys. Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara pengalaman dulu deh, pengalaman aku. Ya, aku ketemu sama banyak sekali Gen Z yang ibaratnya ini baru magang loh, belum kerja bener gitu ya, ini baru magang. Ada yang baru seminggu gabung, tiba-tiba di minggu depan dia udah mengundurkan diri lewat WhatsApp. Itu kan secara etika kerja gimana ya gitu. Even aku sampai ngomong gini, ya nggak apa-apa, kamu kalau mau mundur boleh, aku nggak tahan, tapi yuk ke kantor dulu. Maksudku ketemu dulu. Kenapa? Masalahnya apa? Nggak Kak, aku minta maaf. Aku harap Kakak bisa menghargai aku. Aku harap Kakak bisa menghargai aku. Terima kasih banyak. Lo abis gue apain sih gitu kan? MKSD. Iya kan, kayak ngapain gitu. Itu pernah. Terus kayak ada yang ya itu gitu, bener-bener kayak nge-silent treatment aku, padahal kerjaan dia yang belum beres. Iya, jadi kayak kerjaan dia nggak dia beresin menjelang deadline, otomatis kan aku ini yang nge-push ya, kayak mana gitu kan, ini udah deket deadline, lo belum kasih kerjaan apa-apa, ya gue kan nggak sempet revisi dong gitu. Menghilanglah dia berhari-hari. Ini apa ya, tapi ya iya gitu. Jadi ya memang pada akhirnya setelah aku telusurin gitu ya, dan itu memang ternyata fenomena hampir semua perusahaan sih gitu. Jadi kalau aku ketemu sama para leader BOD gitu, kita tahu mereka kan para baby boomer ya, generasi yang jauh di atas gitu kan. Ya itu, mereka mau mempertanyakan, Mbak bisa nggak sih ngadain satu sesi how to handle Gen Z, itu sampai segitunya Kak. Sespesial itu loh para Gen Z ini. Sespesial itu. Kenapa kita? Dan ternyata memang gini ya, balik lagi, kita kan nggak bisa melihat sesuatu dari satu sisi ya gitu. Jadi Gen Z ini lahir di era perkembangan digital dan teknologi. Banyak informasi yang masuk ke Gen Z lewat banyak sekali jalur, yang akhirnya para Gen Z belum sempat memproses secara utuh, informasi udah terus masuk. Jadi informasi yang mereka punya itu somehow tidak utuh. Nah, karakternya Gen Z ini, mereka orang-orang yang penuh percaya diri, orang-orang yang berani untuk bicara, speak up, vokal gitu. Karena apa ya? Karena memang budayanya di generasi Gen Z, kebebasan berbicara tuh makin luas gitu. That's why kan banyak istilah-istilah SJW ya, social justice warrior gitu kan. Itu kan sebenarnya diinisiasi ya either dari milenial sampai Gen Z gitu kan. Kebebasan bicara mulai banyak, demokrasi mulai banyak yang berani bicara. Tapi poinnya, PR-nya adalah itu tadi, informasi mereka ini belum matang. Informasi mereka belum utuh. Baru lagi ngolah informasi A, informasi B, tung gitu kan. Ngolah informasi B, C, masuk gitu loh. Jadi akhirnya itulah yang terjadi. Ditambah itu tadi yang aku bilang, pilihannya tuh sekarang banyak. Makanya mereka gampang untuk exit, mereka gampang untuk bilang no, mereka gampang untuk enggak, ini mengganggu kesehatan mental gue gitu kan. Gue mending ngerjain hal yang bikin gue happy misalnya gitu kan.
Nah itu kan kemudian ditangkap oleh generasi-generasi sebelumnya sebagai hal yang dibilang lemah gitu loh. Kayak ya elah zaman gue dulu Pasti gitu ya kak, kan? terus gitu dibanding-bandingin kita. Kamu tuh masih mending gitu. Kamu tuh dulu enak, aku tuh dulu. Iya kan, zaman gue dulu bla bla bla. Nah catatannya bestie-bestie gitu ya. Kita kan menghadapi perbedaan zaman. Ya zaman dulu memang keras banget gitu loh. Ya kalau kitanya nggak keras, kita kalah sama zaman. Lah zaman sekarang semua terfasilitasin. Zaman sekarang semua ada. Kita tiduran di rumah aja kita bisa dapat informasi A sampai Z. Even, jangan salah loh, anak-anak Gen Z itu sekarang itu bisa jadi jauh lebih pintar daripada generasi-generasi sebelumnya. Waktu COVID kemarin yang lebih pandai mengoperasikan digital, Zoom, MS Teams, Nah, iya. Google Meet, siapa? Gen Z. Nah, baby boomer diajarin ini sama mereka. Jadi ya sebenarnya balik lagi sih, setiap generasi itu ada karakternya masing-masing, ada lebih kurangnya, ada lemah kuatnya masing-masing. Cuman ya karena memang balik lagi dominasi penduduk saat ini adalah Gen Z. Jadi kan kesannya wah banyak ya yang begini kan gitu. Ditambah itu vokalnya mereka di dunia real, di dunia nyata, termasuk di digital gitu ya, dunia maya, itu membuat kesannya kayak kok nih Gen Z ini menguasai dunia dalam tanda kutip. Makanya jadi fenomena si Gen Z ini. Itu sih kalau yang aku tangkap secara Sebenarnya psikologis. jatuhnya plus minus ya. Cuman mungkin ada beberapa poin-poin yang mungkin Gen Z ini tuh harus ya lebih aware lagi tadi. Betul. Mungkin yang lebih kayak profesional, yang kayak kalau ngehubungin Ya. bos karena kan kayak yang bener-bener Resiliensi aja sih. ya. PR Gen Z itu menurut aku resiliensi sih. Resiliensi itu kan adalah kemampuan untuk bangkit dari situasi menekan ya gitu. Itu yang Gen Z PR banget gitu loh. Ya itu tadi sih mungkin karena mereka ngerasa banyak opsi di luar sana, jadi mereka ngerasa ya gue nggak perlu banget untuk bangkit dari situasi yang menekan kayak gitu. Sementara kan kalau zaman dulu orang-orang sebelum kita, generasi-generasi sebelum kita resiliensinya tinggi banget. Nah jadi ya kalau menurutku kalau misalnya kalian ngerasa toksik di suatu perusahaan, katakanlah bos kalian marah-marah, terus kalian memilih untuk keluar dari perusahaan itu karena bosnya toksik, aku cuman bisa bilang welcome to another toxic boss. Tapi bener sih, jadi kayak jatuhnya jump aja ya to another. Karena maksud ya mau kerja di mana yang dibelai-belai sayang, tidak ada. Tapi kayaknya ya aku gimana, aku juga Gen Z lagi. Tapi Gen Z ini sangat-sangat ekspresif ya, sangat ekspresif. Dan ibaratnya kalau aku tuh juga merasa sih kak kayak mungkin kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin tuh dulu papa mama aku tuh nggak berani ngomong, tapi tuh aku dan kakak aku tuh berani untuk ngomong. Betul. Gitu kan, gak cuma di dalam dunia kantor aja, tapi dalam berbagai macam hal itu ternyata ngaruh juga ternyata teknologi sosmed. Betul, dan catatannya gini sih, kalau kita bekerja itu tuh bukan cuma sekedar datang ngerjain hal yang kita kerjain dapat gaji, enggak. Kita nggak bisa ngembangin kemampuan kita, ngembangin personality kita kalau kita nggak berada dalam situasi-situasi yang menekan dulu. Karena somehow kita bisa berkembang itu ketika kita bisa menyelesaikan problem yang menurut kita nih sulit nih gitu loh. Jadi nggak apa-apa, maksudnya kalau once kita dibentak sama atasan atau kita di-push sana sini, itu tuh ngebantu kita untuk itu tadi loh, ngembangin resiliensi, ngatur regulasi emosi, ngembangin cara berpikir yang luas, decision making, problem solving. Jadi ya terlepas dari bentak-bentakannya atau toksik yang kita bilang, ya itu kan kayak ngasih pembelajaran ke kita untuk berkembang juga sebenarnya. Jadi jangan langsung cabut-cabutin, tahan-tahanin aja guys. Ya kan kerja mah emang gitu. Kerja capek, kalau nggak capek nggak dapet duit ya. Betul, itu catatan. Nah ini mungkin terakhir juga ya buat Kak Indah juga. Dan tadi kan Kak Indah banyak ngomongin afirmasi, gimana cara teman-teman untuk bisa tetap stay lah gitu ya. Untuk teman-teman nih mungkin kalau dari Kak Indah selaku psikolog gitu kan, mungkin ada afirmasi atau mungkin ada kayak semacam petua-petua lah, at least quotes lah. Kalau Gen Z kan quotes nih kan. Ya, ntar dikutip, kasih ke TikTok. Masukin TikTok viral biasanya gitu tuh. Nah kita kasih ide tuh. Nah mungkin boleh tuh Kak share yang kayak mungkin ada quotes positif yang untuk teman-teman, gak cuma Gen Z millennials aja, untuk teman-teman leader juga yang semuanya lagi nonton, supaya makin semangat nih. 2024 kan masih panjang ya Kak. Jadi biar kalau misalkan mereka ada lagi down, lagi sedih, bisa inget quotesnya Kak Indah. Oke, ini salah satu hal yang selalu aku kasih ke orang-orang yang lagi posisi bingung nih gitu ya, untuk ngembangin terutama karir gitu kan. Even ini hal yang selalu aku lakuin juga sih dari dulu. Kita tuh nggak pernah tahu kita bisa berenang di kolam yang dalam apa enggak kalau kita nggak nyemplung ke kolam itu. Artinya peluang apapun yang ada di depan kita, hal apapun yang pengen kita coba, yuk cobain, explore diri kita sebanyak-banyaknya selagi sempat, selagi mampu, selagi bisa. Supaya apa? Supaya kita at the end tuh bisa nemuin passion utama kita. Karena passion itu gak datang dengan sendirinya guys. Passion itu dicari, ditemuin. Jadi
berusahalah semaksimal mungkin untuk manfaatin apapun yang ada di depan kita. Jangan cuma diem scrolling terus tapi sirik sama kehidupan orang, jangan. Nah, berarti berani nyemplung tadi ya. Berani nyemplung, terus juga research tadi, banyak-banyak research sama belajar untuk kenal sama diri sendiri penting ya. Betul. Kak Indah. Oke deh, itu tadi ya teman-teman semuanya untuk kita discuss hari ini. Semoga teman-teman hari yang lagi nonton juga bisa dapat banyak insight baru. Amin. Banyak notes tadi yang dari Kak Indah, caranya bikin resolusi seperti apa, gimana caranya untuk kasih afirmasi ke tim, ke leader juga, ke diri sendiri, dan gimana caranya untuk bisa kenal sama diri sendiri. Ya, teman-teman, thank you so much yang udah join hari ini, udah nonton, dan thank you Kak Indah udah banyak sharing-sharing. Thank you, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi belakang. Lanjut ya. Lanjut ya. Thank you so much teman-teman semuanya, Mekarians yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Dear Mekari Podcast episode berikutnya. Thank you, bye-bye.